Pesan dari Nadia, kekasih rahasianya selama 2 tahun, muncul tiba-tiba, aku tidak bisa lagi menyembunyikan ini. Aku akan beritahu keluargamu malam ini. Hati Aisyah berdegup kencang, tapi sebelum ia bisa membalas, pintu kamarnya terbuka dengan keras, dan ibunya berdiri di sana dengan wajah pucat, memegang ponsel Aisyah yang tertinggal di ruang tamu. Apa ini, Aisyah? Siapa Nadia ini? Tanya ibunya dengan suara bergetar, dan dalam sekejap, dunia Aisyah runtuh seperti rumah kartu yang rapuh. Aisyah, seorang wanita berusia 25 tahun yang bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan multinasional di Sudirman, selalu dikenal sebagai anak perempuan yang patuh dan sempurna di mata keluarganya. Keluarga Muslim konservatif asal Bandung yang pindah ke Jakarta untuk mencari kehidupan lebih baik, mereka menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional. Ayah Aisyah, seorang pengusaha kecil, sudah merencanakan pernikahan Aisyah dengan anak sahabatnya, seorang pria bernama Rea, yang dianggap sebagai pasangan ideal, stabil, beragama, dan mampu memberikan keamanan finansial. Tapi Aisyah, dengan rambut panjang hitam bergelombang dan mata coklat yang selalu menyembunyikan rahasia, telah jatuh cinta pada Nadia. Seorang desainer grafis berusia 28 tahun yang ia temui di sebuah KS seni di Kemang 2 tahun lalu. Pertemuan pertama mereka seperti petir di siang bolong. Aisyah sedang sendirian, membaca buku tentang psikologi sosial, ketika Nadia mendekat dengan senyum percaya diri. Buku itu bagus, tapi realitanya lebih rumit, kata Nadia sambil duduk tanpa diundang. Percakapan mereka mengalir seperti sungai yang tak terbendung, dari diskusi tentang seni hingga curhatan pribadi. Nadia, dengan rambut pendek coklat dan tatapan tajam yang penuh gairah, berasal dari keluarga liberal di Yogyakarta, tapi ia juga menyembunyikan orientasi seksualnya karena tekanan sosial di Indonesia, di mana hubungan sesama jenis masih dianggap tabu, bahkan di kota besar seperti Jakarta. Mereka mulai bertemu secara diam-diam, mencuri waktu di antara kesibukan kerja, berbagi mimpi dan ketakutan di bawah langit malam Monas. Tapi malam itu ketika Ibu Aisyah menemukan pesan-pesan mesra di ponselnya, segalanya berubah. Kamu gila. Ini dosa besar, Aisyah. Apa yang akan dikatakan ayahmu? Keluarga kita akan hancur, jerit ibunya. Air mata mengalir di pipinya. Aisyah terduduk di lantai, tubuhnya lemas. Ia tahu risiko ini, tapi ia tak pernah membayangkan betapa cepatnya semuanya terungkap. Nadia yang seharusnya datang untuk bicara, malah menjadi pemicu ledakan. Aisyah mencoba menjelaskan, Bu, aku mencintainya. Ini bukan pilihan, ini siapa aku. Tapi kata-kata itu hanya membuat ibunya semakin marah. Ayah Aisyah dipanggil pulang dari kantor, dan ruang tamu rumah mereka di Tebet berubah menjadi arena pengadilan. Ayah Aisyah, seorang pria tegas berusia 50-an, mendengarkan dengan wajah merah padam. Kamu telah mempermalukan kami. Rea sudah siap menikahimu bulan depan. Apa yang akan kukatakan padanya, bentaknya. Aisyah merasa seperti ditikam. Pernikahan dengan Rea bukanlah keinginannya, itu adalah kewajiban yang dipaksakan oleh keluarga untuk menjaga reputasi. Tapi Nadia, oh Nadia, adalah cahaya dalam kegelapan hidupnya yang monoton. Mereka pernah berjanji untuk saling melindungi, tapi sekarang, Aisyah merasa dikhianati. Mengapa Nadia memutuskan untuk mengungkapkan semuanya tanpa berkonsultasi dengannya? Apakah ini bentuk cinta atau egoisme? Malam itu berlalu dengan pertengkaran sengit. Aisyah dikurung di kamarnya, ponselnya disita. Ia mendengar ibunya menangis di kamar sebelah, dan ayahnya berbicara di telepon dengan Rea, membatalkan rencana pernikahan dengan alasan samar. Hati Aisyah hancur. Ia tahu, ini baru permulaan. Besok, gosip akan menyebar di lingkungan mereka, di masjid, di tempat kerja. Masyarakat Indonesia, meski semakin modern,
masih penuh dengan prasangka terhadap komunitas Lut. Aisyah ingat cerita teman-temannya yang diusir dari rumah, kehilangan pekerjaan, bahkan menghadapi kekerasan. Apakah ia siap membayar harga itu? Pagi harinya, Aisyah bangun dengan mata bengkak. Ia harus pergi bekerja, tapi pikirannya kacau. Di kantor, ia berusaha fokus pada laporan keuangan, tapi bayangan Nadia terus menghantui. Mengapa Nadia melakukan itu? Apakah ia lelah menyembunyikan? Aisyah mengirim pesan dari ponsel kantor, "Kenapa kamu lakukan ini tanpa bilang aku?" Balasan Nadia datang cepat, "Aku ingin kita bebas, Aisyah. Aku cinta kamu terlalu dalam untuk terus berbohong." Kata-kata itu menyentuh, tapi juga menyakitkan. Bebas. Di negara di mana undang-undang anti-LGB semakin ketat, bebas berarti risiko. Sore itu, Aisyah memutuskan untuk bertemu Nadia di cafe biasa mereka. Nadia sudah menunggu, wajahnya penuh penyesalan. "Makan aku, sayang. Aku pikir ini saat yang tepat," katanya sambil memegang tangan Aisyah di bawah meja. Aisyah menarik tangannya. "Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Keluargaku hancur. Pernikahanku batal, dan sekarang aku seperti musuh di rumah sendiri." Nadia terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia menceritakan bagaimana keluarganya sendiri pernah menolaknya ketika ia keluar dari lemari, tapi akhirnya menerima setelah bertahun-tahun. "Kita harus berjuang, Aisyah. Cinta kita layak untuk itu." Tapi Aisyah ragu. Ia mencintai Nadia, tapi ia juga mencintai keluarganya. Pilihan ini seperti pisau bermata dua. Apakah ia harus mengorbankan satu untuk yang lain? Malam itu, kembali ke rumah, Aisyah menemukan koper di depan pintu. Ayahnya berdiri tegar, "Kalau kamu pilih jalan itu, pergi dari sini." Air mata Aisyah mengalir. Ia mengambil koper, melangkah keluar, tapi hatinya bertanya, apakah ini benar? Aisyah berdiri di depan apartemen Nadia di Kemang, koper di tangan, hujan deras mengguyur Jakarta malam itu. Nadia membuka pintu dengan wajah terkejut, lalu memeluknya erat. "Masuklah, sayang. Semuanya akan baik-baik saja," bisik Nadia. Tapi Aisyah tahu, tidak ada yang baik-baik saja. Ia telah diusir dari rumah, kehilangan dukungan keluarga, dan sekarang harus menghadapi dunia sendirian dengan Nadia. Apakah ini harga yang pantas untuk cinta? Kehidupan bersama Nadia awalnya seperti mimpi. Mereka berbagi apartemen kecil, memasak bersama, berbagi cerita hingga larut malam. Nadia, dengan karirnya sebagai desainer yang sukses, mendukung Aisyah secara finansial sementara Aisyah mencari keseimbangan emosional. Tapi bayang-bayang masa lalu terus menghantui. Aisyah sering menangis sendirian, mengingat ibunya yang dulu selalu memeluknya saat kecil. Sekarang, telepon dari keluarga tak pernah datang. Rea, calon suaminya yang dibatalkan, bahkan mengirim pesan ancaman, "Kamu telah menghancurkan hidupku. Keluargamu malu karena kamu." Di tempat kerja, rumor mulai menyebar. Rekan Aisyah di kantor, yang sebagian besar konservatif, mulai menjauhinya. "Aku dengar kamu." "Berbeda," kata seorang kolega dengan nada menghakimi. Aisyah merasa seperti diintai. Indonesia, dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki pandangan ketat terhadap homoseksualitas. Meski tidak ada hukum nasional yang melarang, tekanan sosial dan agama membuat hidup sulit. Aisyah ingat diskusi di masjid tentang penyimpangan yang harus disembuhkan. Apakah ia penyimpang? Atau hanya manusia yang mencinta? Nadia berusaha menghibur. "Kita punya satu sama lain. Itu cukup," katanya. Tapi Aisyah mulai meragukan. Nadia, yang lebih berpengalaman, pernah memiliki hubungan sebelumnya yang berakhir karena pengkhianatan.
Aku dulu ditinggalkan karena pasanganku takut pada masyarakat, cerita Nadia suatu malam. Aisyah mendengarkan, tapi hatinya gelisah. Apakah ia akan menjadi seperti itu? Suatu hari, Aisyah menerima panggilan dari adiknya, Rina, yang berusia 18 tahun. Kak, aku kangen. Ibu sakit karena kamu pergi. Kembalilah, tapi tinggalkan Nadia. Kata-kata itu menusuk. Aisyah menangis, tapi ia menolak. Aku tidak bisa, Rin. Ini aku yang sebenarnya. Konflik mulai muncul di antara Aisyah dan Nadia. Nadia ingin mereka lebih terbuka, bergabung dengan komunitas di Jakarta, menghadiri acara rahasia. Kita harus bangga, katanya. Tapi Aisyah takut. Kita bisa kehilangan segalanya. Pekerjaanku, teman-temanmu. Pertengkaran pertama terjadi ketika Nadia memposting foto mereka di media sosial pribadi, meski dengan caption samar. Ini terlalu berisiko, bentak Aisyah. Nadia balas, kamu malu padaku. Mereka tidur terpisah malam itu, udara penuh ketegangan. Pagi harinya, Aisyah pergi ke kantor dengan hati berat. Di sana, bosnya memanggilnya ke ruangan. Aku dengar rumor tentang hidup pribadimu. Perusahaan kita punya citra yang harus dijaga. Aisyah terdiam. Ia tahu ini ancaman pemecatan. Pulang ke apartemen, ia menemukan Nadia sedang berkemas. Aku akan ke Yogyakarta sebentar, menemui keluargaku. Mungkin kita butuh ruang, kata Nadia. Aisyah panik. Jangan tinggalkan aku. Tapi Nadia pergi, meninggalkan Aisyah sendirian dengan pikirannya yang kacau. Sendirian, Aisyah mulai mempertanyakan segalanya. Ia menghubungi seorang konselor secara anonim, menceritakan ceritanya. Kamu harus memilih apa yang membuatmu bahagia, tapi ingat konsekuensinya, kata konselor. Aisyah ingat masa kecilnya di Bandung, bermain dengan saudara-saudaranya, doa bersama keluarga. Apakah cinta pada Nadia layak menghancurkan itu semua? Suatu malam, ia bermimpi tentang ibunya yang sakit, dan bangun dengan air mata. Beberapa hari kemudian, Nadia kembali dengan berita buruk. Keluargaku tahu tentang kita. Ayahku marah besar, mengatakan aku membawa kutukan. Nadia menangis di pelukan Aisyah. Mereka saling menghibur, tapi luka semakin dalam. Aisyah memutuskan untuk mencoba mendamaikan dengan keluarganya. Ia pergi ke rumah lama di Tebet, tapi pintu ditutup. Ayahnya berteriak dari balik pintu, pergi. Kamu bukan anakku lagi. Aisyah pulang dengan hati hancur, tapi tekadnya menguat. Ia harus bertahan untuk Nadia. Tapi takdir berkata lain. Di kantor, Aisyah dipecat dengan alasan restrukturisasi, tapi ia tahu itu karena rumor. Tanpa pekerjaan, ia bergantung pada Nadia. Ketegangan meningkat. Nadia yang biasanya sabar, mulai marah atas ketakutan Aisyah. Kamu harus maju, bukan mundur, bentaknya. Aisyah balas, kamu yang memulai ini semua. Mereka bertengkar hebat, kata-kata pedas terlontar. Nadia pergi lagi, kali ini ke Kai dengan teman-temannya. Aisyah sendirian, merasa dikhianati. Malam itu, Aisyah menerima pesan dari Rea, aku bisa bantu kamu kembali ke jalan yang benar. Tinggalkan dia. Aisyah tergoda. Apakah ini jalan keluar? Ia bertemu Rea di sebuah warung kopi. Rea, pria tampan berusia 27 tahun, berbicara lembut. Keluargamu rindu kamu. Aku masih mau menikahimu jika kamu berubah. Aisyah menangis. Ini pilihan, kembali ke kehidupan aman, atau terus berjuang dengan Nadia yang penuh ketidakpastian. Aisyah duduk di warung kopi itu, memandang Rea dengan mata berkaca-kaca. Kenapa kamu masih mau bantu aku, tanyanya. Rea tersenyum pahit. Karena aku peduli padamu dan aku percaya ini hanya AC.
Masyarakat kita tidak menerima ini, Aisyah. Kamu bisa disembuhkan. Kata-kata itu seperti tamparan. Disembuhkan. Apakah cintanya pada Nadia adalah penyakit? Aisyah pergi dari sana dengan pikiran berputar-putar, tapi benih keraguan telah ditanam. Kembali ke apartemen, Nadia belum pulang. Aisyah menunggu hingga larut, hati gelisah. Ketika Nadia masuk, baunya alkohol. "Kamu minum?" tanya Aisyah terkejut. Nadia tertawa sinis. "Hanya sedikit dengan teman." "Kamu terlalu ketat." Pertengkaran meledak lagi. Aisyah menceritakan pertemuannya dengan Rea, dan Nadia marah besar. "Kamu bertemu mantan tunanganmu. Apa kamu mau kembali ke dia?" Aisyah menyangkal, tapi Nadia tidak percaya. "Kamu malu pada kita," jerit Nadia, lalu pergi ke kamar, membanting pintu. Pagi harinya, suasana dingin. Mereka berbicara sedikit, tapi luka semakin dalam. Aisyah mulai mencari pekerjaan baru, tapi resumenya ditolak di mana-mana. Rumor telah menyebar melalui jaringan profesional. Ia merasa terisolasi. Nadia, di sisi lain, semakin aktif di komunitas LGBT, menghadiri pertemuan rahasia di Jakarta. "Ini memberiku kekuatan," katanya. Aisyah ikut sekali, tapi merasa tidak nyaman di antara orang-orang yang begitu terbuka. "Aku belum siap," katanya pada Nadia. Konflik mencapai puncak ketika adik Aisyah, Rina, datang ke apartemen secara diam-diam. "Kak, ibu semakin sakit. Dokter bilang stres." "Kembalilah," pinta Rina. Aisyah memeluk adiknya, air mata mengalir. Nadia masuk saat itu, dan suasana tegang. "Siapa ini?" tanya Nadia. Rina memandang Nadia dengan jijik. "Kamu yang merusak keluarga kami," bentak Rina. Nadia balas, "Aku mencintai kakakmu lebih dari kalian." Rina pergi dengan marah, dan Aisyah menyalahkan Nadia. "Kenapa kamu bilang begitu? Dia masih kecil." Nadia merasa dikhianati. "Kamu selalu bela keluargamu, bukan aku." Mereka bertengkar lagi, dan Nadia memutuskan untuk pergi ke Yogyakarta permanen. "Aku butuh waktu," katanya sambil berkemas. Aisyah memohon, "Jangan tinggalkan aku." Tapi Nadia pergi, meninggalkan Aisyah sendirian di apartemen yang sepi. Aisyah jatuh ke dalam depresi. Ia berhenti makan, tidur tidak nyenyak. Pikirannya penuh dengan pertanyaan moral, apakah cinta ini dosa? Apakah ia egois karena menyakiti keluarga? Suatu hari, Aisyah menerima berita bahwa ibunya dirawat di rumah sakit. Ia buru-buru ke sana, meski takut ditolak. Di rumah sakit di Bandung, ayahnya berdiri di depan kamar. "Kenapa kamu datang?" "Kamu penyebab ini," katanya dingin. Aisyah menangis, "Biarkan aku lihat ibu." Akhirnya, ayahnya menginginkan. Ibu Aisyah terbaring lemah, tapi matanya menyala saat melihat Aisyah. "Anakku," bisiknya. Aisyah memegang tangannya, menceritakan penyesalannya. "Maafkan aku, Bu. Tapi aku tidak bisa berubah." Ibu Aisyah menangis, "Aku takut kehilanganmu. Masyarakat akan menyakitimu." Pertemuan itu memberi Aisyah harapan kecil. Ia kembali ke Jakarta, mencoba menghubungi Nadia. Tapi Nadia tidak menjawab. Aisyah tahu, Nadia mungkin sedang bertemu orang lain di komunitasnya. Rasa cemburu menyiksa. Ia memutuskan untuk mencari Nadia di Yogyakarta. Naik kereta malam, pikirannya penuh kenangan. Di Yogyakarta, ia pergi ke rumah Nadia. Pintu dibuka oleh seorang wanita lain, teman Nadia bernama Lila. Nadia sedang keluar. "Dia bilang kalian putus," kata Lila. Aisyah terkejut. "Putus?" Nadia tak pernah bilang. Aisyah menunggu di depan rumah hingga Nadia pulang. Ketika Nadia datang, wajahnya pucat.
Apa kamu lakukan di sini? Tanya Nadia. Aisyah menangis, kita belum putus. Aku cinta kamu. Nadia menghela napas. Aku lelah, Aisyah. Kamu selalu ragu. Aku butuh seseorang yang tegas. Mereka berbicara panjang, Nadia mengakui ia dekat dengan Lila, tapi belum serius. Ini pengkhianatan, jerit Aisyah. Nadia balas, kamu yang khianati kita dengan ragumu. Aisyah pulang ke Jakarta dengan hati hancur. Ia memutuskan untuk mencoba hidup sendirian, mencari pekerjaan relance. Tapi tekanan sosial semakin berat. Teman lama menjauh, dan ia menerima pesan kebencian di media sosial. Apakah ini akhir? Aisyah mulai mempertimbangkan untuk kembali ke keluarga, meninggalkan identitasnya. Tapi ingatan pada Nadia membuatnya ragu. Beberapa minggu kemudian, Nadia kembali ke Jakarta, memohon maaf. Aku salah. Aku tak bisa tanpa kamu. Aisyah memakan, tapi dengan syarat, mereka harus lebih hati-hati. Mereka mulai lagi, tapi luka lama masih ada. Aisyah mendapatkan pekerjaan baru di perusahaan kecil, tapi gajinya rendah. Nadia juga menghadapi masalah, kliennya menarik proyek karena rumor tentang orientasinya. Konflik baru muncul ketika ayah Aisyah datang ke apartemen. Ibumu ingin kamu pulang. Tinggalkan ini semua, katanya. Aisyah menolak, ini hidupku, ya. Ayahnya pergi dengan marah, tapi meninggalkan pesan, kamu akan menyesal. Hidup Aisyah dan Nadia seperti roller coaster, naik turun di antara cinta dan konflik. Mereka berusaha membangun kembali hubungan, tapi tekanan dari luar semakin kuat. Di Jakarta, kampanye anti-LGBT dari kelompok konservatif semakin gencar, dengan demo di jalanan menuntut perlindungan moral. Aisyah merasa terancam. Kita harus pindah ke luar negeri, usul Nadia suatu hari. Aisyah ragu. Kita tidak punya uang. Dan keluargaku. Keluarga Nadia juga mulai campur tangan. Ibu Nadia datang dari Yogyakarta, memohon Nadia untuk kembali ke jalan benar. Kamu bisa menikah dengan pria baik, katanya. Nadia menolak, tapi pertemuan itu membuatnya gelisah. Mereka tidak mengerti, kata Nadia pada Aisyah. Tapi Aisyah melihat keraguan di mata Nadia. Apakah Nadia mulai goyah? Suatu malam, mereka bertengkar lagi. Aisyah menemukan pesan dari Lila di ponsel Nadia, aku kangen kamu. Nadia menjelaskan itu hanya teman, tapi Aisyah tidak percaya. Kamu khianati aku, jerit Aisyah. Nadia balas, kamu yang selalu curiga. Nadia pergi ke hotel malam itu, meninggalkan Aisyah sendirian. Aisyah minum obat tidur untuk melupakan, tapi mimpi buruk datang. Ia melihat dirinya sendirian, ditolak semua orang. Pagi harinya, Aisyah memutuskan untuk bertemu Rea lagi. Aku butuh nasihat, katanya. Rea mendengarkan, lalu menawarkan bantuan. Aku bisa bantu kamu dapat pekerjaan di perusahaan ayahku. Tapi tinggalkan Nadia. Aisyah tergoda. Kehidupan stabil, keluarga kembali, tanpa tekanan. Tapi hatinya berkata tidak. Ia pulang, menemukan Nadia sudah kembali dengan bunga. Maafkan aku. Aku cinta kamu. Mereka berdamai, tapi kepercayaan retak. Konflik mencapai klimaks ketika Aisyah dihadapkan pada pilihan ultimatum. Ibu Aisyah keluar dari rumah sakit, tapi kondisinya memburuk lagi. Adik Aisyah menelepon, Kak, ibu bilang ingin bertemu kamu untuk terakhir kali. Aisyah pergi ke Bandung, Nadia ikut tapi menunggu di luar. Di kamar rumah sakit, ibu Aisyah memegang tangannya. Pilih keluarga atau dia, Aisyah. Aku tidak bisa mati dengan hati gelisah. Aisyah menangis. Bu, aku cinta kalian berdua. Tapi ibunya bersikeras, tinggalkan dia, atau jangan datang ke pemakamanku.
Aisyah kembali ke Jakarta dengan beban berat. Ia ceritakan pada Nadia dan Nadia marah. Jadi kamu akan pilih mereka? Setelah semua yang kita lalui. Aisyah balas, ibu sakit karena aku. Mereka bertengkar hebat, barang-barang dilempar. Nadia akhirnya bilang kalau kamu pergi kita selesai. Aisyah pergi ke kamar, menangis sepanjang malam. Pilihan ini seperti neraka, kehilangan ibu atau kehilangan cinta. Pagi harinya, Aisyah memutuskan untuk kembali ke keluarga sementara. Aku harus lihat ibu, katanya pada Nadia. Nadia mengangguk dingin. Pergilah. Tapi jangan kembali. Aisyah pergi ke Bandung, tinggal di rumah lama. Ayahnya menerima dengan syarat, putus dengan dia, dan nikah dengan Rea. Aisyah setuju secara lisan, tapi hatinya menolak. Ia merawat ibunya, tapi pikirannya pada Nadia. Beberapa hari kemudian, Nadia menelepon, aku pindah ke Bali dengan Lila. Selamat tinggal. Aisyah terpukul. Pengkhianatan ini lebih sakit dari apapun. Ia menangis di kamar, tapi harus pura-pura bahagia di depan keluarga. Rea datang berkunjung, membawa hadiah. Aku senang kamu kembali, katanya. Aisyah tersenyum palsu, tapi dalam hati, ia merasa mati. Waktu berlalu, ibu Aisyah sembuh perlahan. Keluarga merayakan, merencanakan pernikahan Aisyah dan Rea. Tapi Aisyah merasa kosong. Ia menyadari, ia telah mengorbankan dirinya sendiri. Suatu malam, ia menelepon Nadia, tapi nomornya diblokir. Aisyah memutuskan untuk kabur. Ia meninggalkan catatan untuk keluarga, Ma, aku harus jadi diri sendiri. Ia pergi ke Bali, mencari Nadia. Di Bali, ia menemukan Nadia di sebuah kai seni. Nadia bersama Lila, tertawa. Aisyah mendekat, Nadia. Nadia terkejut. Apa kamu lakukan di sini? Aisyah menceritakan semuanya. Aku salah. Aku pilih kamu. Tapi Nadia menggeleng. Terlambat. Aku dengan Lila sekarang. Aisyah hancur, tapi ia mengerti. Ini harga dari keraguannya. Aisyah kembali ke Jakarta, mulai hidup baru. Ia bergabung dengan komunitas LGBT, menjadi aktivis diam-diam, ia belajar menerima diri, meski sendirian. Keluarganya mencoba menghubungi, tapi ia menjaga jarak. Hidupnya penuh luka, tapi juga kebebasan. Aisyah berdiri di tepi pantai Bali, angin laut menyapu rambutnya, tapi ia sudah kembali ke Jakarta sekarang. Setelah penolakan dari Nadia, ia memilih untuk membangun ulang hidupnya sendiri. Ia mendapatkan pekerjaan sebagai konsultan relance, bekerja dari rumah kecil di pinggiran kota. Teman-teman baru dari komunitas memberinya dukungan, berbagi cerita serupa tentang perjuangan melawan norma masyarakat Indonesia yang kaku. Tapi luka lama tak pernah benar-benar hilang. Aisyah sering bermimpi tentang Nadia, tentang pelukan mereka yang dulu penuh kehangatan. Ia juga rindu keluarga, tapi panggilan dari ayahnya selalu berakhir dengan nasihat untuk berubah. Kamu bisa menikah dengan Rea. Dia masih menunggu, kata ayahnya suatu hari. Aisyah menolak lembut. Yah, aku bahagia seperti ini. Tapi apakah ia benar-benar bahagia? Sendirian di malam hari, ia bertanya pada diri sendiri, apakah semua pengorbanan ini sia-sia? Suatu hari, Aisyah menghadiri seminar tentang hak LGBT di Jakarta. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Sari, seorang aktivis berusia 30 tahun. Sari, dengan senyum hangat dan cerita inspirasional, membuat Aisyah merasa hidup lagi. Mereka mulai berteman, berbagi pengalaman. Aku pernah diusir juga, tapi sekarang keluargaku menerima, cerita Sari. Aisyah terinspirasi. Mungkin ada harapan. Tapi takdir kembali menguji. Rea muncul lagi, kali ini dengan ancaman.
Aku tahu kamu aktif di komunitas itu. Kalau kamu tidak berhenti, aku akan beritahu polisi. Di Indonesia, meski tidak ilegal, aktivitas LGB bisa jadi sasaran kelompok radikal. Aisyah takut, tapi ia tidak mundur. Lakukan saja. Aku tidak takut lagi, katanya. Rea pergi, tapi Aisyah tahu, ini belum selesai. Malam itu, Aisyah menerima pesan dari Nadia, aku dengar tentangmu. Ma atas segalanya. Aisyah balas, aku juga ma. Semoga bahagia dengan Lila. Mereka berbicara singkat, menutup bab lama. Aisyah merasa lega, tapi juga sedih. Cinta pertama selalu meninggalkan bekas. Keluarga Aisyah akhirnya mencoba mendekat. Adiknya, Rina, datang ke Jakarta. Kak, ibu ingin bertemu. Tanpa syarat. Aisyah setuju. Di rumah, ibunya memeluknya. Aku salah, anakku. Aku takut kehilanganmu. Ayahnya masih dingin, tapi ia diam. Aisyah menceritakan hidupnya, dan untuk pertama kali, mereka mendengarkan tanpa menghakimi. Ini langkah kecil, tapi berarti. Hidup Aisyah mulai stabil. Ia dan Sari semakin dekat, tapi kali ini, Aisyah hati-hati. Ia belajar dari kesalahan, jangan terburu-buru, hadapi konflik dengan tegas. Masyarakat masih penuh prasangka, tapi Aisyah memilih untuk bertarung. Ia menulis blog anonim tentang pengalaman, menginspirasi orang lain. Tapi di akhir perjalanan ini, Aisyah bertanya pada dirinya apakah semua ini layak. Kehilangan keluarga sementara, pengkhianatan, kesepian. Jawabannya ya, karena ia menemukan diri sejati. Tapi pertanyaan tetap, apakah cinta sesama jenis selalu harus dibayar dengan harga setinggi itu di masyarakat seperti Indonesia? Kini, Aisyah hidup dengan damai, meski penuh tantangan. Ia tahu perjuangan belum berakhir, tapi ia lebih kuat sekarang. Apakah pengorbanan untuk cinta sejati selalu benar, meskipun menghancurkan ikatan keluarga dan sosial yang ada?